Kandro. Dalam ibadah hari Minggu Pelayanan Anak tanggal 15 November 2020. Ayo adik-adik, udah stay di depan TV mau ngapain? Mau ibadah apa mau main nih? Ibadah sambil main boleh nggak, Kak? Nggak boleh dong, karena kalau ibadah itu harus sungguh-sungguh menyiapkan hati untuk kita mendengar firman Tuhan sama memuji Tuhan. Tapi tetap harus sambil bersukacita tentunya. Yuk adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Yuk mari berdiri sama-sama. Kita memuji Tuhan dengan lagu Hari Minggu, Hari yang Mulia. Musik, Kak. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Adik-adik, sekarang kita beribadah karena kita sudah merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Wow, kasih Tuhan seperti apa, Kak? Kak Gresya masa nggak tahu sih, kasih Tuhan itu luar biasa banget, lebih tinggi dari tingginya langit. Oh gitu ya, Kak. Terus apa lagi? Dan lebih dalam dari lautan. Iya, terus kasih Tuhan itu juga indah banget, lebih indah dari pelangi. Gitu ya, Kak. Kayaknya ada lagu seperti itu ya, Kak. Lagunya itu setinggi-tingginya langit. Iya, betul Kak. Adik-adik tahu lagunya kan? Ayo. Kita nyanyi sama-sama yuk. Yuk adik-adik kita nyanyi sama-sama. Musik Kak. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi adik-adik, lebih semangat. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik, Kak Jil mau tanya, hari ini ada yang lagi sedih nggak? Atau ada yang lagi sakit? Atau adik-adik ada yang lagi bosen nggak? Belum boleh kemana-mana. Pasti bete ya.
Jangan bete di rumah. Adik-adik harus ingat Tuhan itu selalu memperhatikan adik-adik dan juga sangat sayang sama adik-adik. Iya, Tuhan tidak akan pernah lupa sama anak-anaknya dan selalu memberikan pertolongan kepada anak-anaknya. Wah ya, bener juga ya Kak. Kalau gitu kita mau nyanyi satu lagu nih adik-adik. Judulnya Tuhan Tidak Lupa. Kita nyanyi sama-sama ya. Musik Kak. Tuhan tidak lupa akan orang yang benar, orang yang berduka dan pikulannya berat. Tuhan tidak lupa bila orang berseru, Ia memberikan pertolongan yang perlu. Selalu angkat muka dan berharap padanya. Tuhan tidak lupa akan anak-anaknya. Adik-adik, mari kita siapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau nyanyikan satu lagu sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, yaitu Sabdamu Abadi. Musik Kak. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya hidup sukacita. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya hidup sukacita. Adik-adik, pelayan firman hari ini akan dibawakan oleh Karari. Yuk sama-sama kita panggil Kararinya. Karari. Halo adik-adik, kembali bertemu lagi dengan Karari. Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 50 ayatnya yang kelima. Kita hanya membaca satu ayat saja. Kakak ulangi ya, Yesaya 50 ayatnya yang kelima. Kalau Alkitabnya sudah siap, kita akan berdoa dulu sebelum masuk ke dalam pelayanan firman. Kita akan menyanyikan satu lagu dulu, yaitu Tanganku Ada Dua. Musik Kak. Tanganku ada dua, lima-lima jarinya, ku kumpul jadi satu, ku lipat dan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, karena sebentar lagi kami akan membaca firman Tuhan dan juga akan mendengarkan firman Tuhan. Dan Kau mau berkati kami agar kami dapat mendengarkan dengan baik dan juga dapat mengikuti apa yang sudah dijelaskan oleh pelayan firman, dan semoga apa yang kami dengarkan dapat menjadi baik buat kami agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Amin. Oke adik-adik, saatnya kita membaca Alkitab yang sudah tadi disiapkan, yaitu Yesaya 50 ayatnya yang kelima. Karena hanya satu ayat saja, kita bacanya bersama-sama ya. Yesaya 50 ayatnya yang kelima. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang.
Jadi karena ini kitab Yesaya, adik-adik ada yang tahu nggak Nabi Yesaya itu siapa? Kalau ada yang tahu Nabi Yesaya, wah berarti kalian hebat. Kalau kalian belum tahu, biar Kanari kasih tahu. Nabi Yesaya itu adalah salah satu nabi di kitab Perjanjian Lama yang ditugaskan oleh Tuhan untuk membimbing umat Israel. Kenapa Yesaya disuruh untuk membimbing umat Israel? Karena umat Israel itu tidak mengikuti perintah Allah. Mereka menyembah berhala, mereka melakukan dosa yang hingga membuat Tuhan Allah marah. Nah, karena Tuhan Allah itu marah, makanya mereka dibuang ke Babel. Nah, pada saat di Babel itu umat Israel hidupnya susah, mereka menderita, mereka sedih dan tidak bersukacita. Hingga mereka mengira bahwa Tuhan itu tidak peduli kepada mereka. Tetapi Nabi Yesaya mengingatkan kepada umat Israel bahwa Tuhan itu peduli kok sama mereka. Mereka harus bertobat dan taat kembali mengikuti perintah-perintah Allah. Itu yang harus mereka lakukan supaya mereka terbebas dari kemarahan Tuhan Allah. Nah, Karari punya satu contoh video nih untuk adik-adik tonton. Nah, video ini merupakan tentang bagaimana seorang anak yang harus taat kepada Tuhan. Berikut video ini. Lala mendengarkan nasihat. Cuaca hari ini panas. Lala berdiri di depan kipas angin yang menyala. Wah, sejuk sekali. Lala tidak baik di depan kipas terlalu lama. Ibu mengingatkan. Ibu cerewet, gerutu Lala dalam hati. Aha, es krim manis dan dingin pasti segar sekali. Aku makan yang banyak Tiba-tiba ayah berkata, sedikit saja ya, radang tenggorokan Lala kan baru saja sembuh. Lagi-lagi tidak boleh, gerutu Lala. Tetapi saat ayah sudah tidak ada, Lala kembali makan es krim dengan lahap. Malam harinya, tenggorokan Lala sakit. Rasanya seperti tertusuk duri. Lala mulai menangis. Lala, kenapa? Tanya ibu khawatir. Rupanya, ayah dan ibu mendengar suara tangisan Lala. Leher Lala sakit sekali, Bu, ujar Lala. Sepertinya Lala terkena radang tenggorokan lagi, kata ibu. Ayah ambilkan obat ya, ujar ayah sigap. Ternyata ayah dan ibu bukan cerewet. Mereka menasehati karena sayang kepada Lala. Coba tadi Lala menurut, pasti tidak sakit lagi. Ayah, ibu, maaf ya. Tadi Lala tidak mendengarkan nasihat, ujar Lala pelan. Lain kali, Lala tidak akan seperti itu lagi. Anak jagoan selalu mendengarkan nasihat orang tua. Nah, dari video tadi kita diingatkan bahwa kalau kita ditegur oleh orang tua atau kakak layak atau siapapun, kita tidak boleh marah ataupun kesal. Itu tidak disukai oleh Allah. Nah, tetapi kita harus dengar-dengaran dan mengikuti nasihatnya. Kenapa? Karena dengan mengikuti nasihat dari orang tua ataupun kakak layan, kita akan menjadi seperti Nabi Yesaya yang nantinya akan ditugaskan untuk membimbing siapapun yang nanti kita temui nanti. Nah, coba kakak mau tanya, siapa di sini yang adalah anak-anak Tuhan?
Siapa yang di sini yang disayang Tuhan Yesus? Nah, siapa juga yang sayang Tuhan Yesus? Nah, pasti semuanya iya kan? Nah, sebagai anak-anak Tuhan, tugas kita itu apa? Mudah kok. Tugas kita itu hanya mengikuti perintah Tuhan. Mengikuti perintah Tuhan itu bagaimana? Mudah juga kok. Itu hanya selalu rajin berdoa dan juga membaca Alkitab. Tidak lupa juga kita mendengarkan nasihat dari orang tua dan juga kakak layan. Kita juga harus menjadi anak-anak yang taat. Taatnya kepada siapa? Nah, taatnya tidak hanya dengan orang tua, tetapi ada oma opa, ada juga teman-teman dan guru-guru di sekolah. Nah, kalian juga harus dengarkan kata-kata mereka juga ya, supaya nantinya kalau ditanya mama di rumah atau papa di rumah, kalian bisa jawab dengan baik, tidak berbohong ya. Kalau nantinya saat ditanya ada PR ataupun hasil ulangan kalian, nah, kita tadi sudah menonton video, membaca kitab, dan juga mendengarkan sedikit cerita. Semoga apa yang adik-adik dengarkan di rumah dapat menjadi berkat, juga menjadi nasihat yang baik yang nantinya kalian dengarkan nanti. Amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita merespon firman Tuhan dengan menyanyikan satu lagu, Tuhan Yesus sungguh sayang padaku. Musik Kak. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Ia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya agar aku memuliakan nama-Nya. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Ia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya agar aku memuliakan nama-Nya. Oke adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan, karena kami tadi sudah membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dan pada doa syafaat pagi hari ini kami ingin berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan, Indonesia. Kiranya Kau berkati bangsa kami ini yang saat ini sedang dalam masa pandemi ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati para pemimpin negara dan juga para perawat di sana agar mereka dapat terus bekerja dengan baik dan dapat menyembuhkan para pasien-pasien Tuhan. Dan kita juga ingin berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, GPIB Galilea Bekasi. Kita juga memberkati Ibu Pendeta Marci sebagai pemimpin dari gereja kami ini agar ia selalu sehat dan juga terus Kau pakai untuk melayani di tempat ini maupun di tempat lainnya Tuhan. Dan juga Kau memberkati para majelis yang bertugas. Kiranya Kau memberkati mereka semua yang
tua dan juga sebagai pelayan ya Tuhan. Dan tidak lupa juga kami ingin berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan, terus beri mereka kesehatan dan beri mereka kekuatan agar mereka dapat terus menjadi orang tua dan juga pelayan ya Tuhan. Dan tidak lupa juga untuk adik-adik di rumah ya Tuhan, mereka sedang sekolah, terus beri mereka kesehatan agar mereka dapat terus mengikuti pelajaran dari sekolah mereka dan juga mendapatkan nilai-nilai yang baik ya Tuhan. Kiranya doa yang kurang sempurna ini kami sempurnakan dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, kami kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, mari kita bersyukur sambil membawa persembahan kita. Persembahan adik-adik bisa ditransfer ke rekening GPIB Galilea lewat Papa Mama ya. Adik-adik, sekarang mari kita bernyanyi lagu Bawa Persembahan. Musika. Doa persembahan akan dibawakan oleh adik Quincy. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terimalah persembahan ini dari anak-anakmu. Amin. Oke adik-adik, tetaplah menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan dan juga dengar-dengaran kepada orang tua. Dan tidak lupa juga kalian terus rajin berdoa dan membaca Alkitab. Dan jangan lupa juga tetap jaga kesehatan dan jaga kebersihan dengan cara mencuci tangan, memakai masker, makan makanan yang bergizi, selalu menjaga jarak, dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, kita mau bernyanyi lagu Yesus Berpesan. Musika. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan
Tuhan, karena Kau sudah membimbing pada PA ini Tuhan dari awal hingga akhir Tuhan. Dan kami juga tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, kami diajarkan, diingatkan untuk selalu taat kepada Tuhan dan kiranya Kau mau terus beserta kami semua di sini, kakak layan dan juga adik-adik di rumah ya Tuhan. Dan doa ini ya Tuhan kami harapkan hanya di dalam nama kerajaan ya Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di Minggu depan. Dadah.